Saya tutup dengan sebuah contoh dalam masalah ini. Dialog dua ulama besar dari dua madhab yang berbeda. Dari dua madhab yang berbeda. Yang pertama, Ibnu Hazm Al-Andalusi, madhab Zahiri. Dan yang kedua, Abul Walid Al-Baji, madhab apa? Malikiyah. Jadi bayangkan, dua madhab, dua tokoh besar dari madhab yang berbeda. Satunya madhab tekstual, Zahiri, itu over tekstual, sehingga secara teori mereka menolak kias, menolak dalilul khitab atau mafhum, tapi secara praktek banyak para ulama mengatakan ya Zahiri pakai kias juga. Tapi intinya over sebagian sangat-sangat tekstual. Berhadapan dengan Abul Walid Al-Baji yang madhabnya apa tadi? Ya, dalam ya, sayap kanan madhabnya apa tadi? Oh ya, Maliki ya. Hebat antum nih, Masya Allah. Ya. Otomatis kan banyak perbedaan. Dan khilafnya tuh sengit. Dan bukan hanya beda madhab, beda status. Ibnu Hazm kaya raya. Abul Walid Al-Baji miskin. Kerjanya kalau sekarang security. Hansip tuh, Hansip. Abul Walid Al-Baji. Tapi kalau punya ilmu, izzah beliau. Jadi pekerjaannya yang penting halal aman pokoknya. Gak usah malu. Dan mereka sering diskusi. Itu diskusinya sangat menegangkan. Tapi endingnya luar biasa. Hampir diriwayatkan, dalam ending mereka diskusi, Abul Walid Al-Baji mengatakan, ta'dzuruni fa inna akthar mutala'ati ala sirajil hurras. Ibnu Hazm, kalau kita salah nih, ya maaf-maaf aja. Karena mayoritas murojaah saya, waktu yang saya pakai buat membaca selama ini, itu ketika saya ada di bawah lampu malam. Kan saya hansip. Jadi sambil ronda saya baca gitu. Dan lampu zaman dulu kan nggak seperti sekarang pencahayaannya, remeng-remeng. Jadi kalau saya salah maaf ya. Ya mungkin karena remeng-remeng ada satu kata nggak kebaca, kurang fokus, nggak maksimal. Jadi saya minta maaf benar-benar kalau saya salah. Begitu mendengar Abul Walid Baji minta maaf, Ibnu Hazm pun nggak kalah cerdasnya. Kata beliau, wa ta'dzuruni aidha. Kamu juga harus maafin saya. Kalau saya ada salah tadi dalam berdiskusi. Kalau saya ada salah dalam berdebat. Loh, kan orang kaya, apa alasannya? Kata Ibnu Hazm, fa inna aktsara mutala'ati ala manabiriz zahabi wal fiddah. Saya minta maaf kalau saya ada salah-salah referensi, salah-salah pendalilan, salah-salah dalil, salah-salah nukil. Karena saya belajar selama ini mayoritasnya di atas mimbar-mimbar emas dan perak. Jadi wajar kalau saya keliru. Siapa yang paham? Saya kasih hadiah. Siapa yang paham? Siapa yang nggak paham? Yang angkat cuma 3 orang. Terus yang lain maunya apa sih ngomong-ngomong?
Paham gak angkat tangan, gak paham gak angkat tangan, saya agak bingung ngelandepin antum nih. Apa maksudnya? Kalau Abul Walid Baji ngerti? Ngerti ya. Kalau Ibnu Hazm? Iya, silakan. Antum. Namanya siapa, Mas? Apa? Ibnu Hazm? Oh, berarti beliau lebih ngerti. Beliau kan yang ngerasain sendiri. Silakan Ibnu Hazm. Siapa namanya? Yuda. Oh, oke. Gimana Yuda? Silau. Emang pernah belajar di Mimbar Mas? Iya, terima kasih Yuda. Belum tepat. Ada yang bisa jawab? Silakan. Nama antum siapa? Oke, Salman. Mungkin sih, ya mungkin. Oh, belum. Gimana? Bangga diri. Belum sih, tapi sedikit lah ya, lumayan ya. Kasih hadiah nggak ya? Oke, kasih hadiah deh. Kita kasih hadiah. Ini aja ya. Antum tolong kasih ke beliau. Jangan sampai kesorot kamera, nggak boleh ada merek di sini. Jadi gini loh, hadirin. Antum nggak lagi diet kan? Karena itu saya suka itu. Dan saya nggak diet, jadi saya makan itu. Jadi buat antum itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abul Walid Al-Baji itu berdalil dengan faktor fisik dan materialistis. Artinya, saya nggak punya fasilitas yang menunjang saya belajar, jadi saya wajar kalau nggak maksimal. Ibnu Hazm menjawab secara psikis. Kata Ibnu Hazm, jangan dipikir jadi orang kaya gampang belajar loh. Enggak, susah. Karena fasilitas depan mata. Fasilitas yang membuat kita nyaman, terlena, itu depan mata. Bayangkan kalau antum belajar, kursinya empuk banget, terus bisa mijit. Tuh. Kira-kira antum baca buku bertahan berapa menit? Iya, khutbah Jumat tuh nggak ada kursi pijit hadirin, nggak ada. Khutbah Jumat tuh itu duduknya pegel begitu, tuh bisa pakai sound lagi. Iya, bukan tidur gini, soundnya ada, sound efeknya ada. Itu nggak nyaman tuh, nunduk begitu sampai ngantuk-ngantuk, bisa tuh. Gimana kasih kursi yang nyaman, AC, selimut, terus hot coklat di sini. Aduh, tidur udah bismika Allah ma'amu tua ya. Nggak gampang. Jangan dipikir gampang. Anda mikir gampang karena nggak pernah jadi orang kaya. Nggak, pokoknya Ustadz, Anda kan belum pernah jadi orang kaya. Emang gampang jadi orang kaya yang bertakwa kepada Allah? Susah, semua fasilitas ada. Dan itu lebih bahaya. Itu lebih membuat kita terlena. Hati itu dininak bobokkan. Itu masalah saya Abul Walid Waji. Jadi mohon maaf kalau saya nggak maksimal. Cerdas ya Ibnu Hazm ya, luar biasa ulama kita. Luar biasa lah. Itu Masya Allah. Dia bisa mikir sampai ke sana. Dan benar. Tapi poin yang ingin kita petik adalah lihat bagaimana adab di antara dua para ulama ini. Jadi ketika bantah seru emang. Tapi minta maaf habis itu. Mohon maaf ya.
Kalau saya salah, wajar lah, saya banyak kekurangan. Jadi mereka ketika membantah itu murni cemburu karena Allah udah. Cemburu dalam membela kebenaran. Nggak lebih, nggak kurang. Dan mereka punya pondasi yang kuat, punya adab yang bagus, jadi enak dengarnya. Dan sampai sekarang jadi ibrah bagi kita semua. Nah ini yang ingin diperjuangkan dan coba kita pelajari bersama-sama. Karena semua kita termasuk yang berbicara masih harus belajar basic lagi, masih harus belajar adab lagi, masih harus belajar ilmu-ilmu yang lain lagi. Bukan karena kita pintar akhirnya kita belajar di majelis ini, justru karena kita bodoh. Makanya kita semua duduk di majelis ini. Saya rasa cukup.